Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti apel pagi secara virtual. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan saya pada hari ini, kembali saya tegaskan bahwa insya Allah sosialisasi tentang asesmen nasional kita akan mulai di sekolah kita pada hari Jumat depan. Dan mohon ada teman yang bisa menyiapkan spanduk, karena mungkin ini bisa juga nanti dimasukkan di pertanggungjawaban dana BOS. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga diharapkan adanya kesiapan kita hari Senin untuk mengikuti upacara bendera secara virtual. Mudah-mudahan ini terlaksana dan mungkin kita satu-satunya SMA yang pertama melakukan upacara seperti ini. Kemudian yang berikutnya juga nanti minggu depan juga kita coba rencanakan untuk rapat dengan orang tua siswa kelas 10, orang tua siswa kelas 11 dan 12 secara bertahap dan juga bisa dilakukan secara virtual dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini kita hadapi di dalam BDR. Sehingga ketika nanti kita sudah memberikan pemahaman kepada orang tua siswa, baik itu orang tua siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kenapa ini kita bagi pada Ibu? Karena fokus pembicaraan dari setiap tingkatan itu berbeda-beda. Sehingga kemungkinannya nanti dibagi per seat per tingkatan. Dan mohon kesediaan Bapak dan Ibu Wali kelas untuk kerjasamanya nanti setelah akunnya itu sudah selesai untuk disebarkan ke peserta didik sehingga orang tua siswa itu bisa masuk pada virtual itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga tadi malam ada permintaan dari Dinas Provinsi terkait data yang kemungkinan di sekeliling sekolah kita ada yang terindikasi COVID-19. Dan alhamdulillah data itu sudah ada dan sudah kami kirim dan mendapatkan respon karena baru sekolah kita yang mengirim data seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga kesiapan kita nanti setelah asesmen nasional ini, kembali saya ingatkan kepada kita, mudah-mudahan di tahun ini 2021 sekolah kita akan ditunjuk menjadi sekolah penggerak. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sangat kami harapkan baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan untuk menyiapkan diri untuk sama-sama kita menjadi guru inspirasi dan pegawai inspirasi. Kenapa kita harus menjadi guru inspirasi, Bapak dan Ibu? Guru inspiratif itu adalah guru yang mampu mentransformasi ilmu pengetahuannya kepada peserta didik. Guru yang harapannya mampu menginspirasi peserta didik. Bahkan guru adalah terbuka bagi wawasannya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Tentunya Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana caranya kita menjadi guru yang inspiratif? Ada 4 cara Bapak dan Ibu bisa kita tempuh kalau kita ingin menjadi guru yang inspiratif.
Kemudian bagaimana pula caranya kalau kita ingin menjadi pegawai yang inspiratif? Ada juga 4 cara yang bisa kita lalui ketika kita juga ingin menjadi pegawai yang inspiratif. Kita lihat dulu Bapak dan Ibu, guru yang inspiratif itu adalah harus mampu mempunyai komitmen tinggi terhadap perubahan. Jadi kita sebagai guru ketika ingin menjadi guru inspiratif harus mampu mempunyai komitmen tinggi terhadap perubahan. Perubahan tentang inovasi, perubahan tentang aplikasi yang kita pakai, dan perubahan ke hal-hal yang positif. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita ingin menjadi guru inspiratif, kita harus mampu membawa peserta didik kita memahami dunia melalui dirinya. Jadi ketika kita sebagai guru mampu membawa siswa kita memahami dunia secara keseluruhan dan problematika dunia secara keseluruhan melalui diri pribadi siswa itu, berarti Bapak dan Ibu sudah menjadi guru yang inspiratif. Tentunya ketika kita ingin memahami dunia, harus kita memahami teknologi, Bapak dan Ibu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, cara kita untuk menjadi guru yang inspiratif adalah mampu memberikan layanan kepada peserta didik. Mampu memberikan layanan bimbingan, mampu memberikan layanan pendidikan, mampu memberikan layanan pelatihan kepada peserta didik. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, ketika kita ingin menjadi guru yang inspiratif, kita mampu mengantarkan ide cemerlang kita itu menjadi dunia nyata. Sehingga apa yang ada di dalam benak kita, di dalam hati kita, di dalam otak kita itu bisa terrealisasi dengan baik. Lantas bagaimana kalau kita ingin menjadi pegawai yang inspiratif, Bapak dan Ibu? Kalau kita ingin menjadi pegawai inspiratif adalah yang pertama, pegawai itu harus mampu mengaplikasikan pengalamannya menjadi sebuah keteladanan. Jadi seorang pegawai, pengalaman kerjanya itu harus mampu memberi keteladanan, memberi contoh, Bapak dan Ibu. Kalau dulu misalnya kita sering melayani teman kita itu dengan nada yang keras, dengan suara yang keras, maka harus kita ubah dengan suara yang lembut. Meskipun kita menolak teman itu untuk tidak melayani, tetapi tetap nada kita itu nada yang lembut dari penolakan kita, Bapak dan Ibu. Yang kedua, pegawai yang inspiratif itu adalah memandang semua orang itu sebagai partner kerja. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan bahwa dia kedudukannya sebagai kepala sekolah, dia kedudukannya sebagai guru biasa, dia kedudukannya sebagai pegawai biasa, lantas kita tidak melayani Bapak dan Ibu. Jadi kita sebagai pegawai yang inspiratif memandang semua yang ada di sekolah itu sebagai partner kerja kita. Karena tanpa kerjasama kita tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, sebagai pegawai yang inspiratif, kita bisa mengubah keterbukaan kita, baik itu di bidang administrasi. Jadi kalau yang selama ini mungkin administrasi yang kita buat itu secara rahasia dan hanya orang tertentu yang bisa melihat, maka transparansi itu harus kita buka. Meskipun tidak secara keseluruhan transparansi itu bisa dibuka Bapak dan Ibu. Khususnya dari sisi keuangan itu tidak boleh orang sembarangan untuk melihat. Kemudian yang terakhir, sebagai pegawai yang inspiratif harus mempertimbangkan berbagai alternatif dalam menyampaikan informasi. Jadi ketika ada informasi yang ingin disampaikan kepada teman kita, Bapak dan Ibu, kepada guru, kepada siswa, harus kita memiliki saringan apakah informasi itu layak untuk kita sampaikan atau tidak layak untuk kita sampaikan. Artinya Bapak dan Ibu, jangan sampai ada informasi yang belum tentu kebenarannya kita sudah langsung menyampaikan kepada orang sehingga orang salah persepsi.
kata kuncinya Bapak dan Ibu bahwa kejujuran adalah setiap harapan, cita-cita dan impian perlu kemandirian. Kerja keras adalah kata pantang menyerah. Saya kira inilah harapan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Kalau Anda mengatakan mimpi tidak mampu, saya sudah buktikan mampu kok. Inilah semangat baru kami. Berani, belajar, berubah. Belajar memang tidak selalu mudah. Tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19. Agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Brilian yang Pak Yasir dan kawan-kawan di SMA Negeri 4 Wajo kembangkan, dan jujur ini memang menjadi salah satu model yang saya ingin supaya SMA negeri kita yang lain maupun yang swasta yang ada di seluruh Sulawesi Selatan bisa belajar pada best practice yang sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan kita di SMA Negeri 4 Wajo. Perubahan tidaklah mudah, namun kehadirannya selalu memberikan pembelajaran. Sejak pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk mengenali dan mempelajari perubahan. Tak disangka, sudah sejauh ini kita beradaptasi dengan perubahan. Semua entitas dipaksa untuk memahami dan memanfaatkan teknologi agar anak Indonesia tetap mendapatkan hak belajarnya. Perubahan menuntut kita untuk berani berubah agar kita bisa bertahan. Mengakselerasi rencana kita untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.